Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Dwi Wicaksono Likrerek, selaku tim penyusun dari Universitas Brawijaya. Yang terhormat Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang membidangi penataan ruang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita berkumpul kembali pada hari kedua, Jumat, tanggal 14 November 2025, pada rangkaian acara sosialisasi dan penjaringan aspirasi terhadap substansi rancangan peraturan kepala daerah tentang insentif, disinsentif, dan arahan sanksi bidang penataan ruang di Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur bertempat di Ruang Rapat Wilis Bakorwil 1 Madiun. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan acara pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Mohon berkenannya untuk menjawab dengan kata cakep. Berlayar perahu dini hari, membawa hasil panen di ladang padi. Senang hati kita jumpa kembali dalam acara sosialisasi di Jatim tercinta ini. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau merdu penuh inspirasi. Kita hadir dengan satu tujuan, menjaring saran dan aspirasi. Hadirin yang kami hormati, berikut ini saya sampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Penyampaian konsep dan mekanisme penyusunan insentif, disinsentif, dan arahan sanksi bidang penataan ruang di Provinsi Jawa Timur, sekaligus kewenangannya pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. 2. Diskusi penyampaian aspirasi dari masing-masing kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, penutup. Langsung saja, kita melanjutkan rangkaian acara kemarin dengan memulai sesi diskusi. Diskusi akan dibagi menjadi dua sesi yang terdiri dari sesi 1, penyampaian konsep dan mekanisme penyusunan insentif, disinsentif, dan arahan sanksi bidang penataan ruang di Provinsi Jawa Timur, sekaligus kewenangannya pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dan sesi 2, diskusi penyampaian aspirasi dari masing-masing kabupaten atau kota yang disertai dengan tanya jawab dan penyampaian saran masukan oleh tim penyusun, tim analis, tim pembahas, dan peserta. Kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Wahyudi STMPWK selaku moderator. Kepada Bapak Moderator, kami persilakan untuk menempati kursi podium. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pada sesi ini saya mohon izin untuk menyerahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Ibu MC. Baik, selamat pagi teman-teman dari kabupaten kabupaten kota semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir kembali di acara hari kedua kali ini. Selamat datang ya, saya ucapkan di hari kedua ini, Bapak Ibu semuanya. Kita sudah memahami bahwa penataan ruang itu akan sangat menjadi efektif ketika dibangun dengan pondasi larangan dan juga harus dibarengi dengan dorongan serta konsekuensi seperti itu. Makanya kita hari ini eh, mencoba untuk menjaring aspirasi dari teman-teman semua kabupaten kota untuk eh, menyempurnakan substansi rancangan dari peraturan kepala daerah tentang insentif, disinsentif, dan arahan sanksi bidang penataan ruang di Provinsi Jawa Timur ini. Jadi kalau saya bisa analogikan, insentif itu saya
menganalogikannya seperti gula-gula ya. Jadi gula-gula itu sifatnya manis. Nah, ini insentif ini kita berikan kepada eh, para pelaku pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang yang telah kita tetapkan atau mendorong terwujudnya pola ruang sesuai yang telah kita rencanakan. Sedangkan disinsentif dan juga arahan sanksi ini saya ibaratkan sebagai seperti cambuk begitu ya. Jadi cambuk ini yang akan kita gunakan untuk mengendalikan bagaimana pemanfaatan pola ruang itu bisa sejalan, bisa sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penataan ruang yang telah kita lakukan. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini sebenarnya ada dua narsum ya hari ini ya, yang akan memberikan sumbangsihnya pada acara kali ini. Yang pertama mungkin mengenai konsep dan mekanisme ya nanti Pak Agus ya, dari Pak Agus selaku tenaga ahli kami dari Universitas Brawijaya, mungkin kita sudah kenal semua. Di sini juga banyak murid-murid Pak Agus Pak, termasuk saya sendiri. Ada yang angkatan senior sampai junior kalau saya lihat teman-teman PWKUB di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini Pak Agus. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kesempatan untuk paparan ini saya berikan kepada Pak Agus. Monggo Pak, dipersilahkan Pak. Cek, cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Jadi memang saya sebenarnya mohon maaf dulu. Ini sebetulnya materi ini harusnya disampaikan kemarin ya, karena terkait dengan dasar-dasar teknis bagaimana eh, insentif, disinsentif, dan juga sanksi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari izin share screen, ya, ya, jadi sudah kelihatan semua ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari historisnya, ini sebenarnya 2 tahun lalu kami sudah mengerjakan dua pekerjaan, 2 kajian. Yang satu berkaitan dengan insentif, disinsentif, yang kedua sanksi. Nah, kemudian yang satu Prof. Aji kalau nggak salah yang mengerjakan. Kemudian tahun ini dicoba digabungkan. Bagaimana dua transport ini jadi satu, karena dirasa lebih efisien. Nah, jadi kalau kita lihat juga banyak filosofi yang berbeda. Saya akan mulai saja. Saya kira nggak usah. Jadi kenapa? Kalau kita lihat setelah isunya pada TW Provinsi Jawa Timur, itu yang berkaitan dengan tentang insentif dan juga sanksi. Jadi banyak sekali urgensinya. Yang pertama jelas kalau kita lihat menjaga kepatuhan terhadap ETW yang sudah kita susun. Kemudian juga kalau kita, nah ini dari ketiga instrumen ini itu masing-masing punya peran bagaimana menjaga kepatuhan. Nanti juga saya simpulkan. Kemudian ya selanjutnya kalau kita lihat yang urgensinya adalah menegakkan keadilan tata ruang. Ya, insentif punya peran, kemudian disinsentif dan sanksi. Ini materinya saya kira sudah di-upload di apa di link ya. Dan juga kalau kita lihat sama ketiga mengarahkan ke kawasan prioritas, kemudian melindungi lingkungan dan dukung ruang. Nah, ini saya kira saya cepat saja. Nah, jadi kalau kita simpulkan, memang insentif itu lebih menarik ke arah yang benar. Tadi sudah baik
dianalogikan oleh Mas Wahyudi ini. Kemudian insentif menahan agar tidak ke arah yang salah. Jadi satu sisi mendorong, satu sisi menahan. Nah, sanksi agak berbeda, itu menertibkan. Jadi kalau kita sudah ada kegiatan melanggar, baru kita tertibkan. Jadi sebelum ada pelanggaran nggak bisa kita melakukan penertiban. Tapi insentif itu kaitannya dengan sebelum kegiatan. Nah, kalau kita lihat amanat ini banyak saya kira, dari Undang-Undang 26, 27, PP 21, 2001, tapi kemarin sempat saya dengar ada perubahan terkait dengan PP-nya ya. Walaupun sekarang belum ditetapkan ya, tapi mudah-mudahan kami mendapatkan info tentang perubahannya apa yang ada di sana. Kemudian juga Permen ATR, BPN, ya. Kemudian Perda ini yang menjadi dasar kami diminta menyusun ran pergubnya atau nanti jadinya pergub. Nah, jadi kalau kita coba simpulkan, ini 3 instrumen berbeda, tapi kalau tadi sudah saya singgung, jadi yang sifat instrumen itu yang insentif positif, artinya stimulan. Sedangkan yang disinsentif itu sifatnya negatif, tapi ringan, hambatan. Dan yang sanksi itu lebih tegas, negatif, tegas, sifatnya hukuman. Jadi kalau kita lihat ini, konsep dari masing-masing ini sebenarnya terdapat perbedaan. Ini berkaitan dengan lokasi dari di mana kewenangan provinsi dan kabupaten untuk menerapkan insentif maupun sanksi. Jadi kemudian juga makanya tahun kemarin itu cukup besar bedanya dalam kaitannya dengan fokus wilayah. Nah, saya cerita dulu terkait dengan insentif. Jadi kalau kita lihat dari instrumen insentif sendiri, ada namanya pemberian kompensasi. Nah, kalau dilihat dari konsepnya, filosofinya, ini lebih tepat di kawasan strategis provinsi, terutama koridor metropolitan, kawasan kaki jembatan Suramadu, Malang, dan sebagainya. Jadi, kenapa ini jadi khusus? Karena gini, tidak tadi terkait dengan sebelum pelanggaran itu dilakukan. Jadi bagaimana mendorong dan menghambat. Agak berbeda juga dengan subsidi. Ya, kalau ini bisa dilakukan dikenakan pada kawasan-kawasan, misalnya sistem agroprioritas Wilis Lawu Wilis ya. Kemudian agroprioritas Bromo Tengger Semeru, agroprioritas Ijen dan sebagainya. Jadi kalau saya pelajari dari yang disusun oleh Prof. Haji itu namanya ada perbedaan dari fokus wilayah yang kita coba kenakan insentif dan insentif. Jadi ini ada juga kalau kita lihat imbalan. Ya. Imbalan itu lebih fokus pada misalnya kawasan dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Ya. Kemudian juga sarana prasarana itu cukup berbeda. Kemudian publikasi dan profesi. Ini kalau saya lihat ini lebih menyeluruh yang terkait dengan kawasan strategis profesi. Nah, agak berbeda dengan sanksi. Ya, kami tahun kemarin harus karena jelas itu belum terjadi, tapi nanti kita harus memperkirakan fokus wilayah itu di mana saja. Nah, akhirnya kami melakukan satu kajian tentang di mana potensi yang paling besar terjadinya pelanggaran. Ya memang kalau secara legal formal itu harusnya semua, tapi kan kalau kita lihat dari kemenangan provinsi, jadi terkait dengan potensi pelanggaran
yang sudah pernah dilakukan pada kawasan-kawasan strategis profesi. Jadi kalau kita lihat, misalnya kami kaji, misalnya ini potensi pelanggaran pada kawasan perhubungan rakyat. Cepat saja. Kemudian potensi pelanggaran pada kawasan perikanan atau sepadan pantai. Kemudian juga kalau ini kita lihat potensi pelanggaran pada, dan saya kira banyak ya. Nah, tapi kami juga mencoba melihat ya kalau ini potensi pelanggaran, yang berikutnya adalah ini masih pelanggaran. Maaf, ini tidak semakin. Yang kedua adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan di kawasan strategis profesi. Jadi kami punya datanya kalau 10 tahun terakhir. Jadi di mana pelanggaran yang paling banyak misalnya terkait dengan pemampatan tata ruang. Jadi dari kedua ini sehingga kami punya di mana fokus wilayah. Nah, tampaknya ini berbeda antara insentif dengan sanksi. Ya, akhirnya kami pada ini mencoba menyatukan. Nah, kemudian juga yang penting adalah dasar, mungkin kemarin banyak masukan terkait bagaimana dasar dan kriteria. Jadi sesuai dengan Juknis juga, memang dasarnya ini kan Juknis nomor 5 tahun 2023. Nah, sebenarnya di sana sudah lebih detail. Cuma juga gini pertanyaannya, apakah Juknis ini akan semua dimasukkan? Karena ada dua pendapat ya. Pergub nanti yang disusun, apakah harus detail? Ya. Jadi semua yang sifatnya perhitungan kriteria itu dimasukkan. Memang bukan dalam batang tubuh, tapi dalam lampiran. Yang kedua, pergub ini jangan detail, ya, karena memang ada dua pendapat ini. Masing-masing punya keuntungan, masing-masing punya kelebihan. Nah, sehingga kami juga mencoba menampung ini, bagaimana supaya pergub atau pergubnya nanti dapat aplikasi secara aplikatif dilaksanakan di lapangan. Jadi tidak perlu menunggu turun lagi atau membuat Juknis baru atau membuat pergub baru. Jadi kami harapkan ini akan masuk dalam pergub ini. Cuma ya itu konsekuensinya akan jadi panjang sekali. Ya. Jadi kita kembali ke sini, dasar kalau kita baca Juknisnya itu terkait dengan 3 hal. Pertama adalah dampak yang ditimbulkan. Jadi sebenarnya kalau kita baca, ini sudah cukup detail tentang bagaimana menghitung besaran sanksi ini. Ya, satu dari dampak, kemudian nilai manfaat, kalau misalnya itu diberikan sanksi, artinya manfaat dari masyarakat. Kemudian juga kerugian publik akibat dari sanksi ini. Jadi sebenarnya 3 kriteria itu yang kalau kita baca dalam Juknis ini. Jadi masing-masing misalnya kalau kita dampaknya apa? Besar kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak. Ya, kemudian juga luas wilayah dan sebagainya. Nah, ini pun sebenarnya kalau kita lihat secara detail sudah diatur dalam Juknis itu, misalnya dampak besar apa? Luasnya itu lebih radiusnya lebih dari 500 meter. Ya, cuma kenapa 500, kenapa tidak 1 kilo, kenapa tidak 1 meter, itu kan kami juga masih belum tahu kenapa alasan ini. Kemudian juga orang yang terdampak itu lebih dari 500 orang. Itu dianggap misalnya besar. Kalau kecil di bawah itu atau sama dengan 500. Jadi saya kira, nah terus terang saja kami tidak memasukkan ini sebelumnya dalam lampiran
juknis, lampiran ran penegum. Jadi kalau misalnya diminta, nanti kami coba masukkan ini ke dalam lampiran. Sebenarnya banyak sekali aturannya, karena harus prinsipnya terkait dengan bagaimana ini langsung bisa dioperasionalkan. Kemudian juga kalau kita lihat ini menjelaskan detailnya terkait dengan jenis sanksinya dan kemudian manfaatnya dan sebagainya. Ya, saya kira ini kriteria dalam menentukan besaran sanksi tadi. Nah, ini misalnya kalau kita lihat contoh-contoh dari misalnya bagaimana kalau satu pelanggaran dan sebagainya. Jadi simulasi dari pelanggaran. Saya kira bisa saya cepat saja. Ya. Nah, ini sebenarnya kami sudah mencoba draft, tapi belum kami masukkan dalam lampiran. Nanti kita bahas saja pada bagian lain. Nah, ini juga kalau kita lihat misalnya contoh kalau misalnya nanti masuk dalam lampiran gitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, bagian selanjutnya adalah tentang mekanisme dan alurnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang 26 juga tentang Permen 21 itu secara jelas disebutkan bahwa ada jenis sanksi. Jadi mulai dari yang peringatan tertulis sampai kepada ini. Maaf nih kecepatan. Nah ini. Sampai misalnya pada pemulihan fungsi ruang. Jadi itu yang. Nah, cara itu kalau kita baca juga gini. Jadi ada 3 cara pengenaan sanksi. Misalnya langsung. Sanksi administratif itu langsung. Jadi begitu ada pelanggaran, diberi misalnya peringatan, itu langsung. Tapi ada yang sifatnya bertahap. Pertama, peringatan tertulis. Apabila tidak menggunakan, baru kena sanksi yang lain, tergantung dari jenis pelanggaran. Atau secara kumulatif, ya misalnya ya dibongkar, ya dipulihkan. Jadi bisa secara kumulatif tergantung dari besaran tadi, dampak yang ditimbulkan dan juga kerugian. Nah, ini kalau kita lihat dari PP yang sebelumnya, yang kemarin dikatakan ada revisi, itu sebenarnya ada 6 tahapan. Mulai dari pelaksanaan inventarisasi kasus, kemudian pengumpulan dan pendalaman materi, kemudian penyusunan kajian, penetapan tindakan, penegakan forum sosial. Jadi sebelum diterapkan memang diwajibkan untuk memberikan penjelasan atau disimulasi tentang sanksi yang akan dikenakan. Dan akhirnya keenam adalah pengawasan. Cuma saya mendapatkan informasi yang sekarang itu mungkin jadi 3, gitu. Tapi saya nggak tahu karena belum mendapatkan draftnya. 3 itu yang mana saja yang penting. Jadi ini lebih dipersingkat, diringkas. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kami juga sudah membuat draft ini. Jadi sudah membuat mekanisme ini. Ini misalnya kalau saya katakan tahap pengenaan sanksi secara umum. Jadi kita belum masuk ke jenis sanksinya. Ya. Misalnya kalau kita lihat mulai dari tahap 2A ini, ya, ada info terkait dengan pelanggaran dari masyarakat atau temuan tugas dan sebagainya. Nah, kemudian baru melaporkan ke pejabat berwenang, membuat daftar indikasi pelanggaran, ya, kemudian melakukan data, pengumpulan data, dan kemudian membuat dokumen pendukungnya. Dikaji secara teknis dan hukum, ya. Jadi prosesnya cukup panjang ini kalau kita lihat. Ini secara umum kalau kita lihat dari dari sanksi administratif. Nah,
Ini saya kira penjelasan detailnya terkait dengan misalnya pada inventarisasi kasus, apa ya prosesnya, jadi misalnya data yang diperlukan apa, kemudian prosesnya seperti apa, dan hasilnya apa. Kemudian kalau kita lihat sama dengan insentif, di insentif juga kami coba membuat mekanisme dan alur ini yang harusnya ini masuk dalam lampiran. Jadi kalau kita lihat dari mekanisme ini kan cukup banyak lampiran yang apa ada gitu ya, dan kami susun. Nah, kemudian ini juga sama tentang apa insentif. Nah, ini ini. Nah, ini sama juga ya. Ini ulang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, ini misalnya kalau kita lihat bagaimana peringatan tertulis atau alurnya bagaimana. Misalnya mulai dari pelanggaran penempatan ruang, masuk inventarisasi kasus, ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau masih melanggar juga, dikenakan sanksi administrasi lain, ya. Ya tergantung dari apa besarnya kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Tapi kalau misalnya kemudian apa pelanggar itu merubah ya mematuhi dianggap selesai. Jadi ini proses kalau kita lihat terkait dengan kemudian juga denda. Nah ini juga kalau kemarin saya apa dapat dari baca dari apa berita acaranya atau notolisinya, misalnya bagaimana kriteria denda. Ya sebenarnya ini juga kami sudah buat bagaimana denda yang juga sering ditanyakan adalah uangnya itu masuk mana. Nah kalau dari sini sebenarnya masuk ke kas umum daerah. Jadi tidak masuk ke kantongnya Mas Wahyudi ya. Tapi masuk ke kas umum daerah. Nah, besarnya itu karena begini, beberapa undang-undang PP ya, itu mereka sudah punya tentang besaran denda. Ya. Misalnya kalau kita lihat, jadi beberapa dari kehutanan itu juga mereka sudah punya apa undang-undang atau permen terkait dengan denda. Bukan hanya denda sebenarnya, lain juga. Nah, kami juga harus bagaimana harus mencoba sinergikan antara yang sudah ada dengan yang kami ini. Jadi kalau kita lihat yang denda, misalnya pada kawasan budaya, kemarin juga kalau saya baca dari berita apa acara atau notulensinya itu ada misalnya tergantung dari nilai jual objek pajak, luasan lahan atau bangunan, kemudian indeks kawasan, ya, kemudian juga besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. Ya. Jadi ini kalau kita lihat terkait dengan denda administratif. Nah, ini yang tadi kita katakan, kalau tadi budidaya ini kawasan din. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5/90 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati itu juga sudah mengatur tentang denda administratif ini. Ya. Juga kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Nomor 18 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jadi apa ini baru yang hutan saja. Jadi kalau kita lihat sudah mereka sudah punya. Kalau kita coba lihat sama hampir sama. Jadi misalnya kalau nilai kerugian ekologis, biaya pemulihan. Tadi kan kita juga baca pemulihan, sanksi pidananya atau administratif itu ada di sana diatur. Kemudian perhitungan berdasarkan luas dan jenis pelanggaran ini juga hampir sama.
Ya. Nah, eh, untuk jenis sanksi yang berikutnya itu berkaitan dengan pengendalian semata. Ini juga sama. Jadi kalau kita lihat, memang prinsipnya tadi harus ada laporan, kemudian dikaji, mengumpulkan data, apakah betul-betul melanggar atau tidak. Nah, kemudian dikaji secara teknis dan hukum, ya. Kemudian juga dibuat berita acaranya. Nah, akhirnya dikenakan sanksi. Kalau yang melanggar ini dalam waktu kerja selama 30 hari, itu dia memenuhi kewajiban, diberhentikan. Jadi prosesnya itu diberikan. Kalau tidak, tadi yang saya katakan kumulatif, eh, bertahap, ya bukan kumulatif, itu dapat dikenakan sanksi administrasi lain yang lebih berat. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat penghentian sementara pelayanan umum, ya ini juga hampir sama, cuma agak sedikit berbeda pada proses. Ya. Kemudian juga penutupan lokasi ini eh, relatif lebih berat daripada yang sebelumnya. Ya. Kemudian juga pencabutan KKPR. Kalau kita lihat mekanismenya lebih sederhana karena ini lebih terkait dengan forum penataan ruang, gitu ya. Nah, kemudian kalau pembukaran bangunan ini saya kira juga termasuk yang berat. Ya. Kemudian pemulihan fungsi ruang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan aktor dan kewenangannya. Jadi kalau kita lihat dalam pengenaan insentif dan sanksi, sebenarnya banyak sekali aktor yang terlibat. Ya, saya bagi ke dalam aktor yang mengatur dan mengarahkan kebijakan. Ini berkaitan dengan tingkat kebijakan. Jadi kalau saya sebutkan gini, misalnya Gubernur Jawa Timur, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi, Bapeda, kemudian Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR), Cipta Karya dan lain-lain. Nah, masing-masing aktor ini punya peran, jadi dan kewenangannya. Saya kira ini juga sudah kita ketahui. Nah, ada juga yang teknis, ya. Misalnya tadi kalau kita lihat TPPR provinsi misalnya, atau dinas teknis lain, misalnya lingkungan hidup, perhubungan, sumber SDM, pertanian dan sebagainya. Ini memang melibatkan banyak OPD, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Satpol PP provinsi dan kabupaten kota. Ini juga biasanya kalau waktu diisi harusnya dilibatkan. Kemudian juga PPNS yang harus bagaimana menindaklanjuti pelanggaran tadi. Kemudian cuma kemarin ada diskusi terkait dengan fungsi Satpol PP. Jadi karena beberapa personal dalam Satpol PP juga sebagai PPNS. Jadi bagaimana nanti keterkaitannya. Nah, kemudian yang lain misalnya dinas komunikasi dan strategi. Nah, aktor pendukung atau penerima manfaat ini ada misalnya pemerintah kabupaten kota, kemudian masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat, dan pelaku usaha atau akademisi dan lembaga penelitian dan forum penataan ruang. Jadi masing-masing saya kira punya peran dan keterlibatannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana pembagian kewenangannya, ada prinsip harusnya ini yang dipakai. Jadi prinsip koordinasi antar tingkat antara provinsi dengan kota kabupaten. Yang pertama adalah subsidiaritas. Jadi
kabupaten kota menangani pelanggaran lokal. Provinsi menangani pelanggaran lintas batas atau strategis provinsi. Hierarki tata ruang. Jadi kalau kita lihat insentif dan sanksi kabupaten dan kota harus mengacu dan tidak bertentangan dengan karena kami lihat beberapa kabupaten kota sudah menyusun juga, misalnya kalau nggak salah Gresik sudah menyusun ini tentang per perbub atau perkada tentang misalnya sanksi. Nggak tahu saya proses yang itu, tapi saya tahu Gresik sudah menyusun. Jadi tapi tadi karena diskusinya juga bersamaan, memang harusnya tidak boleh bertentangan dengan yang disusun oleh provinsi ini. Kemudian juga integrasi data, ya. Harapannya ini jadi satu data yang baik sekali dalam pengendalian atau evaluasi pemanfaatan ruang dan juga pendampingan teknis. Jadi provinsi dapat membantu kabupaten kota dalam menyusun pedoman pengenaan sanksi. Nah, kalau kita lihat misalnya apa kewenangan provinsi? Ya, jelas tadi kami ambil dari dasar hukumnya PP 21 di pasal 185, kemudian juga Perda tahun Perda Jawa Timur 2023, itu misalnya kalau kita baca minimal ada 6 ini, menetapkan kebijakan pedoman tentang ini, saya kira ini dalam rangka itu. Kemudian memberikan insentif, nah menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ruang yang berdampak dari lintas kabupaten, berada dalam kawasan strategis provinsi, atau melibatkan kewenangan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Misal izin KKPR provinsi. Dan kalau kita lihat kewenangannya melakukan koordinasi penegakan sanksi administratif bersama dengan pemerintah kabupaten kota. Ya. Dan memantau, ini saya kira kewenangan provinsinya. Kalau kita lihat kewenangan kabupaten, ya, memang kalau kita ini menetapkan melaksanakan pemerintah ini untuk rencana yang di bawahnya, jadi dalam detail. Jadi memang itu seharusnya juga seperti itu ya. Nah, kemudian menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengamatan ruang yang berada sepenuhnya di wilayahnya masing-masing kota kabupaten dan menjadi kewenangan izin pengamatan ruang kabupaten kota dan sebagainya. Ya, saya kira ini berkaitan dengan kewenangan kabupaten. Tapi nanti kita lihat bagaimana kabupaten ini terkait dengan peraturan gubernur ini, ya. Nah, coba saya saran ringkas. Jadi kalau kita lihat, yang jelas kalau kita lihat dari sebenarnya kami sudah membuat rincian bagaimana masing-masing insentif, disentif dan juga sanksi itu seberapa jauh kewenangan kabupaten dan kota dengan provinsi. Ya, saya kira ini apa? Nah, lebih mungkin lebih jelas lagi, ya, lebih jelas lagi sebenarnya terkait secara detail bagaimana misalnya ini, misalnya disentif itu bagaimana peran provinsi dan kabupaten. Saya kira ini mungkin nanti bisa dilihat lagi. Ya, saya kira itu jadi supaya nanti lebih masuk kepada pasal per pasal, lebih baik kita berikan kepada biro hukum. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Agus Dwi Wicaksono Ligrarap selaku penyusun dari Universitas Brawijaya. Nah, berikutnya kita langsung masuk aja Mas untuk sesi diskusi. Kebetulan ini Pak Dahlan ya Pak ya, tim penyusun yang untuk bagian hukum dari Universitas Brawijaya sudah hadir secara Zoom.
Mungkin kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Muhammad Ade Syukur Nur Alam SHMH selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli muda dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menyampaikan saran, masukan, dan aspirasinya. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kita bertemu lagi Bapak Ibu sekalian. Saya diminta panitia untuk bisa menyampaikan hal-hal yang lebih spesifik kaitannya dengan rumusan Rapergub yang nantinya akan kami eh, rencanakan untuk ditetapkan pada tahun ini Bapak Ibu sekalian. Mengingat tanggal fasilitasi yang dibuka oleh Kementerian Dalam Negeri itu sampai dengan tanggal 28 November. Jadi secara eh, hitungan hari kalender tinggal 14 hari saja. Nah, untuk percepatan itu kami sekali lagi mengharapkan saran dan masukan Bapak Ibu sekalian, terutama dari perangkat daerah pemerintah provinsi maupun perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kota dalam konteks pemberian insentif maupun disinsentifnya ya. Kalau yang pengenaan sanksi ini biar kami bisa mendiskusikan secara internal di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta FGD pada 2 hari ini ya. Senior-senior kami, pejabat struktural, fungsional, dan pejabat administratif. Yang kami hormati Pak Wahyudi, STM PWK ya Pak. Dan yang paling kita eh, hormati dan kita banggakan Ketua Tim Leader Penyusunan Rapergub, Bapak Dr. Insinyur Agus Dwi Wicaksono dari UB, dan yang hadir dari Zoom menurut informasi Pak Dr. Dahlan ya, Pak ya. Ya, dari FHUB. Kebetulan sama alma maternya dengan saya, FHUB. Ya. Izin menyampaikan materi mengenai Rapergubnya, Bapak Ibu sekalian. Setelah kami cermati, ada beberapa hal yang butuh kita diskusikan, terutama konteksnya adalah bagaimana format Rapergub ini bisa tertata lebih rapi dan lebih bisa dibaca eh, masyarakat, itu lebih enak gitu ya, lebih mudah untuk dipahami. Bisa dibuka Pak Rapergubnya? Nah, ini bisa di zoom atas ya. Terus, oke. Terus sampai sebesar mungkin dengan tampilan yang penuh. Nah, ini nanti secara judul Bapak Ibu sekalian akan kami tambahkan atau kami sarankan menambahkan kata peraturan. Jadi judulnya nanti seperti ini, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. Kemudian menimbang, ini sudah tepat. Next ke bawah. Nah, ini izin Pak, agak next lagi. Nah, menimbangnya bisa ini pakai Word kan ya? Langsung aja ditambahkan Pak, peraturan Pak, tambahkan situ Pak. Sebelum pelaksanaan itu Pak, ditambahkan peraturan. Oke, lanjut, next. Untuk mengingatnya nanti kami sesuaikan sendiri Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut. Nah, ini untuk ketentuan umum, ini kami sarankan ada definisi mengenai insentif Pak Pak Agus. Nanti kami minta bantuan untuk bisa mendefinisikan insentif adalah, kemudian disinsentif adalah apa ya. Jadi bisa lebih mudah untuk dipahami ya. Yang dimaksud dengan insentif itu apa, disinsentif itu apa. Karena di Perda kita itu nggak ada definisi itu. Di Perda kita itu nggak ada. Yang ada itu insentif merupakan bla 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 gitu ya di pasal 128 itu. Nah, itu nanti bisa dikutip, dijadikan definisi di pasal 1. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini disesuaikan, ini sudah kami
bantu untuk mencoba merumuskannya. Insentif adalah perangkat apa ini? Nggak seberapa jelasnya. Nah, itu perangkat atau upaya untuk memberikan daya tarik. Ini kami mengambil dari pasal 128. Lanjut, termasuk disinsentif ya, nanti bisa disesuaikan, dicek definisinya. Nah, maksud tujuan ini kami rasa tidak perlu karena ini peraturan pelaksanaan, jadi tidak perlu untuk menjabarkan lagi apa maksud dan tujuan dari pemberian insentif maupun pembentukan dari pergub. Jadi kami sarankan di drop termasuk ruang lingkup karena ruang lingkupnya sebetulnya hanya dua, kaitannya dengan pemberian insentif dan disinsentif dengan pengenaan serta penetapan sanksi administratif. Sebenarnya cuma dua itu saja. Tapi memang penjabarannya bisa detail dan bisa lebih operasional. Kami silahkan kalau itu. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya koordinasikan dengan Mbak Era. Eh, jadi dari DPR KPCK itu sebagai dinas yang bertanggung jawab atau memiliki kewenangan koordinatif untuk penyelesaian peraturan pelaksanaan dari Perda 10 2023, maka yang delegasi perkebunan rakyat ini kami mohon bisa dikoordinasikan apakah nanti disusun oleh Dinas Kehutanan atau nanti seperti apa. Ini mohon bisa dibantu dikoordinasikan sehingga nanti penyelesaiannya bisa sama-sama gitu ya. Mungkin nggak tahun ini tapi tahun depan sudah ada kejelasan gitu. Lanjut pemberian insentif. Nah, ini pemberian insentif yang pasal 4. Pasal 4 ini kami sarankan untuk dipecah ya atau dirumuskan ulang. Insentif diberikan dalam bentuk yang pertama insentif fiskal, yang kedua insentif non fiskal. Bisa ditampilkan utuh ya Pak, lampirannya ini Pak. Apa komennya maafnya, maaf komennya maksud saya. Nah, itu. Kemudian di ayat keduanya, pemberian insentif fiskal, itu langsung kita mengacu ke peraturan perundang-undangan tentang PDRD, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak diatur di sini. Konsepnya gitu ya, Pak? Ya, Pak Gus ya. Kita lepaskan ya dari pergub ini ya nanti ya. Nah, ini harus kita koordinasikan dengan Bapenda. Apakah pengaturan untuk insentif fiskal ini sudah cukup, sudah selaras? Itu nanti kita sama-sama untuk koordinasi dengan Bapenda. Kemudian yang ayat 2 ini yang menjadi pokok materi di Pergub, yaitu pemberian insentif, ayat 3, maaf ya. Yang ya ayat 3 itu salah ketik ya, ayat 3. Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud, yang komennya aja Pak, yang saya baca ya. Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan kepada pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah daerah kabupaten kota dan masyarakat umum. Nah, ini kami mohon dibantu Pak Agus. Info yang saya dapat itu belum ada rumusan insentif yang bisa diberikan kepada pemerintah provinsi lainnya. Sementara ini delegasi dari Perda yang harus kita tindak lanjuti. Kira-kira formulasinya seperti apa? Termasuk Bapak Ibu sekalian barangkali ada saran masukan bisa kami tampung, bisa kami pertimbangkan. Kalau di Pemda sama masyarakat umum kan sudah ada, Pak. Ya. Nah, cuman pembagiannya ini kita sesuaikan dengan Perda. Jadi pembagiannya ada dua klaster kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten kota. Klaster yang kedua adalah kepada masyarakat umum. Nah, sayangnya di Rapergub kita ini jadikan satu, Pak. Nah, itu kami berharapnya tetap di klaster seperti itu. Nanti, ayo ke atas. Kalau misalkan ada kesamaan pengaturan, tata caranya, jenisnya, dan sebagainya, itu bisa menggunakan frasa mutatis mutandis. Jadi ketentuan pemberian insentif kepada kompensasi misalkan lah, sama-sama ada di insentif untuk pemerintah kabupaten kota maupun di masyarakat. Ketentuan mengenai ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud
kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada pasal berapa, itu berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian kompensasi kepada masyarakat umum gitu. Itu untuk menghindari pengulangan pengaturan. Ya, untuk menghindari pengulangan pengaturan. Kalau misalkan sama persis misalkan ya. Lanjut. Jadi dipecah seperti itu, kemudian di insentif non fiskal. Nah, ini yang pasal berikutnya, insentif non fiskal yang dapat diberikan kepada pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A berupa. Nah, ini yang kita ngikuti Perda juga. Pemberian kompensasi, pemberian penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan atau pemberian publisitas atau promosi daerah. Sedangkan yang untuk masyarakat itu ada subsidi, ada pemberian kompensasi. Nah, yang sama-sama pemberian kompensasi ini yang di Pemda sama di masyarakat. Kemudian ada imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan atau publikasi atau promosi. Jadi nanti A sampai I ini mohon bisa dicek lagi. Termasuk kepada forum sekali lagi kami mohon saran masukannya yang kaitannya dengan subsidi itu bentuknya apa sudah tepat, kemudian tata caranya apakah sudah sesuai. Next. Nah, ini beberapa catatan kami. Mengatur tata cara pemberian insentif kepada pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah daerah kabupaten kota terlebih dahulu. Jadi didulukan pengaturannya. Setelah itu baru mengatur substansi tata cara pemberian insentif kepada masyarakat umum. Yang kedua, jika ada jenis insentif yang sama antara yang diberikan kepada pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten kota dengan yang diberikan kepada masyarakat umum, maka gunakan frasa mutatis mutandis untuk menghindari pengulangan pengaturan yang sama. Contohnya yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketentuan pemberian kompensasi kepada pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal bla 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 sampai dengan pasal bla 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 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian kompensasi kepada masyarakat umum. Ya. Kemudian, jadi setelah membahas insentif yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, selanjutnya mengatur mengenai pemberian insentif kepada masyarakat umum berturut-turut mengenai subsidi yang tadi ya, kami bacakan tadi. Ini saya mencoret yang kaitannya dengan pembebasan pajak, Pak. Sudah saya coret, jadi tinggal A sampai I ini. Kemudian materi muatan dalam rapor grup ini yang di luar delegasi mohon untuk dipertimbangkan bisa dihapus. Lanjut. Pemberian kompensasi ini sudah kami sarankan untuk penyempurnaannya. Lanjut. Termasuk urun saham itu Pak. Urun saham itu kan arahnya kepada badan usaha perseroan ya Pak ya. Itu kalau bisa ada menyebutkan badan usaha berbentuk perseroan, terus kriterianya seperti apa itu nanti mohon dibantu untuk bisa diformulasikan. Lanjut. Nah, penggunaan kata terdiri dari diganti terdiri atas, kemudian seperti misalnya contohnya itu tidak bisa di batang tubuh. Itu harus disebutkan atau diganti dengan kata mencakup, meliputi, terdiri atas ya. Tapi di bagian bawah, di rincian terakhir itu masih tetap bisa dibuka. Misalkan dengan frasa gini, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu boleh, Pak. Jadi tetap tidak limitatif. Tapi tidak menggunakan kata contohnya, misalnya, seperti, antara lain, itu tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2022. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Terus, terus, terus. Terus untuk penggunaan bahasa Inggris, kalau sudah dipahami dalam bahasa Indonesia tidak perlu digunakan bahasa Inggris atau bahasa asingnya, Pak. Kecuali kalau yang dipahami oleh masyarakat umum itu malah bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya, itu masih diperbolehkan. Lanjut.
Lanjut, Pak. Nah, urun saham ini sudah kami berikan catatan, saran masukan. Lanjut. Lanjut. Penghargaan. Lanjut, Pak. Termasuk bentuk penghargaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan saran masukan bentuknya seperti apa penghargaan itu, apakah sertifikasi atau apa. Eh, Kemudian ini apa? Pemberian disinsentif. Nah, secara konstruksinya sama dengan yang insentif tadi. Jadi pasal ini nanti diubah menjadi disinsentif, diberikan dalam bentuk disinsentif fiskal dan disinsentif non-fiskal. Kemudian pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ayat berikutnya, pemberian disinsentif non-fiskal dapat diberikan kepada, jadi konstruksi pasalnya sama dengan yang insentif tadi. Terus pasal-pasal yang di bawahnya itu mengatur mengenai disinsentif. Kalau disinsentif kan nggak banyak ya, seperti yang untuk pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah daerah kabupaten kota itu kan cuma satu, berupa pembatasan penyediaan sarana prasarana. Nah ini nanti yang diurai, yang dijelaskan di pasal-pasal berikutnya. Kemudian lanjut di bagian berikut, sorry, maaf agak naik dikit. Oke, pemberian disinsentif untuk atau kepada masyarakat umum. Nah, pada masyarakat umum ini kalau tidak salah ada berapa? Ada dua apa berapa? Naik naik dikit. Pada masyarakat umum, disinsentif pada masyarakat umum. Yang pasal berapa ya tadi, Pak? Disinsentif. Malah di bawahnya kayaknya, Pak. Oke. Untuk kawasan-kawasannya kami mohon bantuan dicek lagi ya, Pak, untuk kawasan ini ya, sistem agropolitan dan sebagainya itu. Lanjut, next. Nah, ini insentif tadi yang untuk masyarakat umum ada berapa, Pak? Terus bawah. Nah, itu ada dua. Nah, ini ada dua kan untuk yang disinsentif untuk masyarakat umum. Yang naik dikit, Pak. Pemberian disinsentif kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal bla 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 berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dan atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Nah, itu saya kasih dalam kurung. Jika sama, gunakan kalimat rumusan mutatis mutandis. Karena kan untuk yang Pemda kan sama itu, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Lanjut, lanjut, lanjut. Untuk pengenaan sanksi, langsung pengenaan sanksi. Nah, ini untuk babnya jadikan satu saja. Jadi bab pengenaan sanksi administratif ya judulnya. Oke. Ayat 1 pasal 78 tetap hidup. Gubernur memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan sesuai dengan kewenangan. Ayat 2 ini tidak ada dasarnya di Perda, jadi kami sarankan untuk dihapus karena untuk bentuk pelanggarannya sudah ditentukan di Perda yang di pasal 79 ayat 2 itu sebetulnya. Bentuk pelanggarannya yang bisa dikenakan sanksi itu pasal 79 ayat 2 itu. Jadi tidak perlu membuat bentuk pelanggaran yang lain. Kemudian yang ayat 3 untuk Pergub tidak bisa masuk sampai ke pengaturan kepada Bupati Wali Kota, Bapak. Jadi tidak bisa kami. Selalu dicoret baik di kantor Kementerian Hukum maupun di Kemendagri. Kemudian setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenai ya, bukan dikenakan. Lanjut, next. Nah ini yang kami tidak paham ini tidak kami temukan di Perda. Kami sarankan untuk dihapus pasal 81. Next.
Nah, ini menjabarkan lagi yang eh, di Perda tidak ada. Kalau kami di Biro Hukum senang kalau ada ketentuan seperti ini. Jadi di Perdanya itu eh, ketentuannya lebih umum, kemudian di Pergubnya itu bisa merinci. Nah, ini kami sepakat. Jadi eh, untuk menghalangi akses ini kan di Perda nggak ada, Pak, rinciannya, ya kan, Pak? Ini rumusan di Pergubnya. Lanjut, next. Nah, gubernur melaksanakan pengenaan sanksi nggak usah karena sudah ada di atas tadi. Next. Next. Boleh terhadap hasil pengawasan. Oke, boleh. Terus. Nah, ini yang pasal 86 kami sarankan direposisi dengan penyesuaian rumusannya menjadi seperti ini. Dugaan pelanggaran atas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diketahui melalui. Nah, ini mohon saran masukannya juga kepada Bapak Ibu. Barangkali masih ada saluran pelaporan yang lain yang bisa dimasukkan di sini. Tapi di situ sudah ada laporan masyarakat, ada temuan oleh petugas, mungkin ada mekanisme lain yang bisa menjadi dasar untuk eh, pengenaan atau penerapan sanksi administratif. Ini nanti di reposisi ditempatkan di eh, pasal 72 ayat 78 ayat 2. Next. Pelan-pelan, pelan-pelan yang tadi atas, pelan-pelan. Nah, ini sanksi jenisnya. Ini saya cek sudah masuk semua, secara substansinya sudah masuk. Saya nggak begitu detail mencermati eh, rumusan peringatan tertulis itu seperti apa, tapi saya baca sekilas sudah bagus, sudah cocok. Kemudian lanjut, next, next, terus. Nah ini di rumusan pengenaan sanksi ini kan selalu menyatakan gubernur sesuai kewenangannya ya, Pak. Ini kami sarankan ada rumusan bahwa eh, pengenaan sanksi administratif tersebut secara teknis dilaksanakan oleh siapa? Jadi kan bukan gubernur sendiri yang melakukan, gitu ya. Contohnya gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh dinas, tentunya kan gitu ya. Dinas itu dalam hal ini adalah dinas DPRKPJK. Lanjut, next. Pendanaan tidak perlu, SOP tidak perlu, diselesaikan di sini rumusan untuk SOP. Next. Ketentuan peralihan yang lain tidak perlu kecuali yang ayat 2. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil pengawasan penataan ruang, hasil audit tata ruang, pengaduan, atau pelaporan masyarakat, dan atau hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur ini. Next. Nah, ini mohon dipastikan dari eh, rekan-rekan di DPR KPCK, apakah yang dicabut cukup Pergub nomor berapa ini, Pak? Atas sedikit, naik sedikit. Nah, apakah hanya Pergub ini yang terkait dengan pengaturan eh, insentif maupun eh, pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang? Saya khawatirnya ada Pergub yang lain yang butuh dicabut. Ini cek lagi. Dan yang terakhir, naik Pak, pasal 109 ini kaitannya dengan keberlakuannya Bapak Ibu sekalian. Keberlakuannya ini apakah tanggal diundangkan atau tidak sebaiknya di tanggal yang kita tetapkan? Karena ada kalanya butuh sosialisasi ini Pak. Kalau kami sarankan apakah tidak sebaiknya di tanggal 2 Januari 2026 sehingga ada spare waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemerintah kabupaten kota, ada pergub ini gitu ya. Dan ini penerapannya butuh koordinasi bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Mungkin itu Pak Moderator dari saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk saran masukan tetap kami tunggu, kami harapkan.
untuk memperkaya dan memastikan, yang penting adalah memastikan bahwa regulasi ini bisa bisa dilaksanakan pada saat setelah ditetapkan nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan, Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Alam. Kebetulan mungkin Pak Dahlan hadir di Zoom, Pak Dahlan. Nggih, Bapak. Oke, Terima kasih. mungkin bisa ini Pak Dahlan mengomentari komentar dari teman-teman dari Biro Hukum tadi seperti apa gitu, monggo Pak, saya persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Kami juga tadi sudah menerima draft Ranpergub yang sudah berisi komentar dari Biro Hukum dari Pak Dr. Alam. Selamat pagi, Pak. Salam kenal. Oke, sama-sama Pak. alma maternya. Oke. Secara prinsip saya sudah membaca tadi semuanya, setiap pasal yang diberikan komentar tuh saya baca sampai terakhir, dan saya secara prinsip tuh menerima semua masukannya, karena memang masukannya itu secara rasional, dan kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang 12 tahun 2011, termasuk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 itu semuanya masuk seperti itu. Jadi memang masukan dari Biro Hukum itu sangat konstruktif dan nanti akan menyempurnakan rancangan peraturan gubernur yang sedang kita susun. Memang untuk informasi Pak Dr. Alam, dulu itu Ranpergub ini ada 2 naskah. Jadi ada Ranpergub Indis sendiri, ada Ranpergub sanksi administrasi. Kebetulan yang Indis itu dulu yang menyusun tim dari ITS, dan kemudian tahun ini kita memang memiliki tugas untuk memerge, untuk menyatukan pergub ini, karena memang perintahnya kalau di perdanya itu kan memang supaya menjadi satu. Nah, tantangannya memang di sana, dan ketika saya membaca tadi naskah yang dikirimkan, ya